Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Seberapa yakin saudara akan kemenangan di dalam Tuhan? Nyatakan keyakinanmu melalui pujian berikut ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
Kau hadir di sini, oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, oh, kelepasan terjadi di sini. Biarlah pujian ini menyatakan iman kami. Kemenangan bersama Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan beserta kami. Karena Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai pada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka di Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tulah ke-10 kematian anak sulung di Mesir sungguh sangat memilukan bangsa Mesir. Pada tengah malam Tuhan membunuh setiap anak sulung, baik manusia maupun ternak, tanpa kecuali, mulai dari anak sulung Firaun hingga anak sulung tawanan sekalipun. Tulah ke-10 menegaskan bahwa ke-9 tulah sebelumnya merupakan tindakan Allah belaka. Kalau tulah-tulah sebelumnya ada yang bisa ditiru para tukang sihir Firaun dan membuat Firaun berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tetapi berbeda, tulah ke-10
adalah bagaimana Tuhan mematikan makhluk. Bagaimana Tuhan punya kuasa atas segala makhluk. Hanya Allah yang bisa melakukan hal yang semacam demikian. Tulah ke-10 inilah yang membuat Firaun terpaksa memerintahkan orang Israel pergi. Malah sepertinya mengusir bangsa Israel atau orang Israel keluar dari Mesir. Kalau sebelumnya Firaun memaksa mereka untuk tinggal, maka sekarang ia sendiri yang memerintahkan Musa dan Harun untuk membawa orang Israel pergi. Firaun juga meminta Musa bahkan berdoa bagi dia supaya diberkati, dalam arti tulah itu berhenti. Semua ini karya Tuhan. Bahkan tak hanya Firaun, orang Mesir pun menjadi begitu ketakutan dengan nasib mereka. Sampai mereka juga ikut mendesak orang Israel untuk meninggalkan Mesir. Karena takut jika mereka juga akan binasa semuanya. Tak hanya itu, sesuatu terjadi. Yaitu orang-orang Mesir itu dibuat Tuhan menjadi begitu bermurah hati sehingga memberikan bekal yang cukup, emas, perak, dan kain kepada orang Israel. Allah yang memegang kehidupan, Allah juga yang bisa mengubah hati manusia yang keras menjadi lembut, murah hati. Dari penindas, Mesir berubah menjadi bangsa yang murah hati. Dan mengubah hati manusia sejati juga hanya bisa dilakukan Allah sendiri. Inilah perkara yang Allah lakukan bagi umat Allah Israel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sungguh nyata kuasa Allah karena janjinya untuk membebaskan Israel digenapi. Setelah mereka dikungkung di bawah kekuasaan pemerintahan Mesir selama 430 tahun. Sungguh suatu masa yang tidak pendek. Momen yang luar biasa dan patut untuk diingat sepanjang masa Allah akhirnya membebaskan. Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin Israel sanggup melepaskan diri dari belenggu penindasan bangsa Mesir. Betapa Allah tidak tinggal diam menyaksikan kehidupan umatnya yang berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya. Ia campur tangan dan menunjukkan kuasa kepada Mesir karena seruan umatnya. Bapak Ibu, apabila saudara Bapak Ibu merasakan sebuah tekanan berat melanda kehidupanmu, atau ada yang terbelenggu, atau ada belenggu yang begitu kuat mengikat saudara, mintalah pertolongan dari Tuhan. Mintalah, Ia akan menunjukkan kuat kuasanya. Firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan kepada kita, supaya ketika kita diberkati, saudara punya kuasa, jangan jadi seperti Firaun yang suka menindas orang. Apalagi saudara seiman, tidak boleh itu. Karena bila saudaramu yang tertindas berseru, Tuhan akan mendengar. Dan saya yakin Tuhan akan bergerak dengan caranya. Yang menarik menjadi catatan saya, menjadi sorotan saya adalah juga banyak bangsa dari berbagai bangsa yang lain, banyak orang dari berbagai bangsa yang lain turut dengan umat Allah Israel, turut keluar dari Mesir. Ini berarti bahwa kemerdekaan Israel ternyata tidak hanya untuk Israel sendiri. Israel sejak masa kemerdekaannya diminta tidak menikmati kemerdekaan itu sendiri. Umat Israel dipanggil juga untuk menjadi pembebas bagi orang asing, bangsa-bangsa yang lain. Mungkin orang-orang asing atau bangsa-bangsa yang lain ini juga adalah budak-budak di bangsa Mesir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada titik ini kita diingatkan pada panggilan kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulailah kita ambil bagian untuk menjadi pembebas bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Nyatakan Injil Tuhan.
saksikan kemuliaan kuasa dan karyanya di dalam Yesus Kristus. Untuk setiap orang juga menerima Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Mungkin bisa itu karyawanmu, mungkin bisa itu teman-temanmu, saudara. Adalah panggilan kita memberitakan Injil. Inilah berita firman hari ini. Berkat bagi kita semua. Tuhan menggenapi janjinya. Mendengar seru umatnya yang terbelenggu, tertekan. Tetapi peringatan juga bagi setiap kita. Jangan menjadi seperti Firaun saat engkau diberi kuasa di tanganmu. Tetap rendah hati. Justru pakai kekuasaanmu itu menjadi berkat bagi semua orang. Dan yang terakhir, setiap kita dipanggil, diselamatkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat bagi orang lain juga menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Oleh kasih dan rahmat-Mu, kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah dari-Mu Tuhan. Dan sehari lagi Engkau memberi kesempatan kami untuk memuliakan Tuhan. Seperti firman yang kami renungkan. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan karena ada Tuhan menyertai umatnya. Dan Israel akan lebih lagi melihat karya Tuhan dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Dengan tiang awan, tiang api, Tuhan akan menuntun mereka. Demikian umat Tuhan melihat kuasa Tuhan yang nyata. Kami pun Tuhan rindu akan hal itu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bimbing kami dalam terang-Mu. Teduhkan kami dalam awan kemuliaan-Mu. Untuk hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Sebagai umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Teguhkan iman kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang tepat janji. Engkau Allah yang berkuasa. Kami memanifestasikan kuasa-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Untuk orang-orang menyaksikan kemuliaan Tuhan dan percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bimbing pemberitaan firman dari gereja GKI Sema. Hamba-hamba-Mu. Juga para pengurus. Juga setiap umat-Mu. Sebagai umat misioner. Umat yang memuliakan Tuhan. Umat yang menginjil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Kau menyertai sepanjang hari ini penghidupan umat Tuhan. Demikian Kau menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan. Dalam tugas karya kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Ku yakin kemenangan terjadi di sini hari ini. Shalom.